Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, perkenalkan kami di sini dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai materi analisis capaian kompetensi atau KD dan capaian pembelajaran atau CP dalam mata pelajaran IPS SD. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Kak Elmadia Ningrum Ajizah, kemudian ada Kak Suci Wulandari dan Kak Siti Nur Faridah. Oke, langsung saja kita simak ya. Halo sahabat pendidikan, tahukah Anda bahwa pembelajaran IPS di SD mengalami perubahan dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Nah, dalam video ini kita akan membahas analisis capaian kompetensi atau KD dan capaian pembelajaran atau CP dalam mata pelajaran IPS SD serta bagaimana keduanya beririsan dengan muatan pelajaran IPS. Yuk kita mulai. Oke, langsung saja ya ke pembahasan pertama, yaitu bedah KD dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran IPS menggunakan kompetensi dasar atau KD yang disusun berdasarkan jenjang kelas. KD IPS mencakup 4 aspek utama. Yang pertama, sejarah, yaitu memahami peristiwa penting di lingkungan sekitar dan nasional. Kemudian aspek kedua, geografi, mengenali lingkungan alam dan sosial. Yang ketiga, aspek ekonomi, yaitu memahami kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian aspek yang terakhir yaitu sosiologi dan antropologi, yaitu menganalisis interaksi sosial dan budaya. Sebagai contoh, di sini kita contohkan KD IPS kelas 4. Nah, sebagai contoh KD 3.2 untuk kelas 4. Nah, yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial dan budaya. Adapun muatan IPS yang beririsan dalam KD tersebut ini meliputi pemahaman hubungan manusia dan lingkungan, itu termasuk geografi. Kemudian dampak interaksi sosial dalam masyarakat, yaitu sosiologi. Kemudian pengaruh perubahan sosial dan budaya, yaitu termasuk antropologi. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat ya bahwa yang beririsan itu ada 3, geografi, sosiologi, dan antropologi. Nah, dalam kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran itu cenderung terstruktur dengan cakupan materi yang telah ditetapkan secara detail. Selanjutnya, yang kedua, bedah CP dalam kurikulum Merdeka. Sekarang, mari kita lihat bagaimana capaian pembelajaran atau CP dalam kurikulum Merdeka berbeda dari KD dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum Merdeka, CP lebih fleksibel dan dibagi berdasarkan fase belajar, bukan jenjang kelas. Nah, di sini ditampilkan yaitu ada fase A, fase B, dan fase C.
Untuk fase A itu kelas 1 sampai dengan kelas 2 mengenai pengenalan lingkungan sosial. Kemudian untuk fase B yaitu kelas 3 sampai kelas 4 mengenai pemahaman tentang interaksi sosial dan budaya. Kemudian fase C yaitu kelas 5 sampai kelas 6 mengenai analisis mendalam tentang perubahan sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, CPIPS untuk fase B yaitu memahami hubungan antara manusia dan lingkungannya serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Adapun muatan IPS yang beririsannya itu meliputi pemanfaatan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari yaitu geografi, kemudian dampak interaksi sosial dalam komunitas itu sosiologi, kemudian pengaruh budaya dan ekonomi dalam masyarakat yaitu ekonomi dan antropologi. Nah, itu merupakan muatan IPS yang beririsan. CP dalam kurikulum Merdeka itu lebih mendorong eksplorasi proyek nyata dan pemecahan masalah sehingga siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, perbandingan KD dan CP. Lalu, apa perbedaan utama antara KD dalam kurikulum 2013 dan CP dalam kurikulum Merdeka? Baik teman-teman, langsung saja ya simak antara perbedaan KD dalam kurikulum 2013 dan CP dalam kurikulum Merdeka di tabel berikut ini. Di sini terdapat 4 aspek. Nah, aspek yang pertama perbedaannya itu aspek pendekatan di kurikulum 2013 standar kompetensi tiap jenjang kelas, sedangkan pendekatan di kurikulum Merdeka fleksibel berbasis fase perkembangan siswa. Kemudian dari aspek struktur, perbedaannya di kurikulum 2013 dibagi berdasarkan kelas, sedangkan di kurikulum Merdeka itu disusun dalam fase belajar yang lebih luas. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu dari aspek metode. Di kurikulum 2013 guru lebih aktif dalam menyampaikan materi, sedangkan metode kurikulum Merdeka siswa lebih eksploratif dan aktif. Nah, untuk aspek dari penilaian, perbedaannya di kurikulum 2013 itu berbasis ujian dan tugas tertulis, sedangkan di kurikulum Merdeka itu berbasis asesmen formatif dan proyek nyata. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada 2 gambar. Yang pertama itu ilustrasi seorang guru mengajar dengan model konvensional yaitu di kurikulum 2013, dan yang sebelahnya lagi yaitu beralih ke model eksploratif yaitu di kurikulum Merdeka. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya perbandingan antara mengajar dengan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi, kesimpulannya, kurikulum 2013 lebih berstruktur dengan capaian yang ditargetkan per kelas. Sementara, kurikulum Merdeka lebih dinamis dan berorientasi pada eksplorasi serta pengalaman belajar siswa. Adapun implikasi dan rekomendasi. Sebagai guru atau pendidik, kita perlu memahami bahwa pendekatan yang tepat sangat penting untuk membantu siswa memahami konsep IPS dengan baik. Kemudian,
integrasi proyek, dan eksplorasi dalam pembelajaran IPS akan lebih efektif dalam kurikulum merdeka. Kemudian, pemanfaatan teknologi dan sumber belajar interaktif dapat membantu meningkatkan pengalaman belajar siswa. Ayo, mari kita bersama-sama menerapkan pembelajaran yang lebih menarik, eksploratif, dan bermakna bagi siswa. Nah, itu tadi pembahasan tentang analisis capaian kompetensi atau KD dan capaian pembelajaran atau CP dalam IPS SD. Mana menurut Anda yang lebih efektif dalam pembelajaran? Yuk tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.